Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dinda Mutia Febri, mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan report tentang jurnal yang telah saya pahamin, yaitu ada 9 jurnal. Nah, di sini saya mengambil yaitu tentang pemahaman karakteristik peserta didik. Berdasarkan dari 9 jurnal yang saya pahamin, bahwa jurnal tersebut rata-rata menggunakan metodologi penelitian yaitu deskriptif dan kualitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari 9 jurnal yang saya pahamin. Jadi, memahami karakteristik peserta didik itu sangat penting, apalagi bagi seorang guru. Nah, dari pemahaman karakteristik tersebut, kita juga harus memperhatikan aspek-aspek yang ada di sekitar kita, baik dari manajemen sekolahnya maupun lingkungan yang ada di sekitar sekolah tersebut, ataupun dari lingkungan eksternal dari si peserta didik. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor penting dalam membangun karakteristik peserta didik. Jadi untuk itu perlu bahwa guru itu mendekatkan diri kepada peserta didiknya, baik secara belajar mengajar maupun di luar dari ranah belajar mengajar. Jadi kita sebagai guru, kita tuh harus bisa memasuki dunia peserta didik kita. Kenapa kita perlu memahami karakteristik peserta didik? Karena dengan kita memahami hal tersebut, jadi kita bisa menentukan proses pembelajaran yang efisien dan efektif ke depannya. Dan kita juga mengetahui gitu kan bahwa si peserta didik A dan B itu apa sih kelemahan dan kelebihannya, dan bagaimana sih agar kita bisa mengenali. Jadi untuk itulah kita perlu lebih dekat kepada peserta didik agar kita dapat membangun kedekatan yang lebih kepada peserta didik tersebut. Nah, untuk itu kita sebagai guru juga harus bisa mencerminkan hal-hal tersebut. Jadi kita contohnya itu kita misalnya nih, sebagai guru kita juga harus berperilaku baik kepada rekan guru lainnya atau kepada orang tua, dan kita juga harus bisa berbaur kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena jika kita mencerminkan hal tersebut, maka kita akan dengan mudah gitu memasuki dunia peserta didik kita. Jadi untuk kita lebih mengetahui karakter peserta didik kita tidak hanya melihat dari ranah kognitif aja, tetapi kita juga harus melihat dari afektifnya, yaitu sikapnya. Nah, kita harus bisa memperhatikan gitu kan, sikap-sikap peserta didik kita itu bagaimana dalam melakukan kegiatannya selama proses pembelajaran ataupun di luar dari proses pembelajaran. Pentingnya mengembangkan karakteristik peserta didik dalam pendidikan formal itu sangat penting. Jadi selain guru mata pelajaran yang harus membangun emosi kepada peserta didiknya agar bisa mengetahui karakteristik peserta didik, jadi untuk hal itu bisa dilakukan juga dengan si peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kayak kegiatan pramuka mungkin atau PMR. Nah, dari situ kan dibentuklah tuh kan di dalam suatu organisasi. Dari situ kita dapat mengetahui juga karakteristik peserta didik itu bagaimana. Di era saat ini banyak karakteristik peserta didik yang tidak mencerminkan bahwa mereka mesti adalah peserta didik, karena hal itu dipengaruhi oleh budaya luar yang masuk ke negara kita. Untuk itu juga banyaknya pengaruh-pengaruh negatif dari dunia internet dan lingkungan sekitar juga yang mempengaruhi hal tersebut. Untuk itu banyak nih peserta didik yang kurang akan sadar dari perilaku mereka apakah sudah pantas atau belum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.